Pernahkah Anda memperhatikan orang tua atau lansia di sekitar Anda yang tampak kesulitan saat mengangkat tangan? Mungkin Anda juga pernah melihat mereka berusaha mengangkat tangan untuk mengambil sesuatu, namun wajah mereka menunjukkan rasa sakit yang nyata. Atau, mereka tampak kesulitan saat memakai baju, bahkan untuk gerakan sederhana seperti memasukkan lengan ke dalam baju pun terasa berat. Seringkali anggota keluarga harus turun tangan membantu, karena rasa nyeri di bahu membuat aktivitas sehari-hari menjadi tantangan besar. Tidak hanya itu, aktivitas lain seperti menyisir rambut, mengambil barang di rak tinggi, atau bahkan menulis di meja pun bisa terasa menyakitkan. Banyak lansia akhirnya memilih untuk duduk diam, menghindari gerakan yang memicu nyeri, sehingga mereka tampak lebih pasif dan kurang bersemangat. Kondisi ini bukan sekadar pegal biasa, melainkan masalah kesehatan yang serius. Nyeri bahu bisa sangat mengganggu aktivitas harian, membuat lansia kehilangan kemandirian, dan menurunkan kualitas hidup mereka secara drastis. Nyeri bahu sangat umum terjadi pada lansia. Hal ini disebabkan oleh sendi bahu yang sangat fleksibel, namun seiring bertambahnya usia, sendi ini bisa menjadi kaku akibat proses penuaan, cedera, atau kurangnya aktivitas fisik. Jika tidak segera ditangani, kekakuan pada bahu bisa menjadi permanen. Akibatnya, lansia akan semakin sulit bergerak dan akhirnya sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini tentu berdampak pada rasa percaya diri dan kebahagiaan lansia, karena mereka merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Bahkan saat malam hari, nyeri bahu bisa membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Lansia sering terbangun karena sulit menemukan posisi tidur yang nyaman, sehingga kualitas tidur pun menurun. Sayangnya, banyak yang menganggap remeh nyeri bahu ini. Padahal jika dibiarkan, otot-otot di sekitar bahu akan semakin melemah dan ruang gerak pun makin terbatas. Namun, kabar baiknya, ada langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan untuk meredakan nyeri dan mengembalikan kebebasan gerak bahu. Dengan latihan yang tepat dan penanganan yang sesuai, lansia bisa kembali aktif dan mandiri. Yuk, kita mulai perjalanan bersama menuju bahu yang sehat dan kehidupan yang lebih berkualitas untuk para lansia tercinta. Salah satu langkah pertama yang bisa langsung Anda lakukan di rumah untuk mengatasi nyeri bahu adalah terapi panas dan dingin. Namun, penting sekali untuk tidak tertukar dalam penggunaannya, karena efeknya sangat berbeda dan bisa berdampak besar pada proses pemulihan Anda. Kompres dingin sangat efektif digunakan saat nyeri baru muncul, terutama jika disertai bengkak atau kemerahan pada bahu. Biasanya ini terjadi dalam 48 jam pertama setelah cedera atau trauma. Kompres dingin membantu memperlambat aliran darah ke area yang cedera, sehingga mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Pastikan untuk membungkus es dengan handuk tipis agar kulit tidak langsung terkena suhu dingin ekstrem. Tempelkan kompres selama 15-20 menit, dan lakukan beberapa kali sehari sesuai kebutuhan. Jangan terlalu lama, karena bisa menyebabkan iritasi kulit atau bahkan kerusakan jaringan. Sementara itu, kompres hangat lebih cocok digunakan untuk nyeri yang sudah berlangsung lama atau kekakuan pada bahu tanpa adanya bengkak. Misalnya, pada kondisi bahu kaku atau frozen shoulder, panas membantu melemaskan otot dan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Dengan meningkatkan sirkulasi, kompres hangat dapat mempercepat proses penyembuhan jaringan dan membuat otot terasa lebih rileks. Tempelkan handuk hangat di bahu selama beberapa menit sebelum melakukan peregangan atau latihan ringan. Ini akan membantu mengurangi kekakuan dan memudahkan pergerakan, sehingga latihan menjadi lebih efektif dan nyaman. Ingat, jangan sampai salah memilih. Kompres panas pada cedera baru justru bisa memperparah peradangan dan membuat pembengkakan semakin parah. Sebaliknya, penggunaan kompres dingin secara terus-menerus pada bahu yang kaku bisa membuat otot semakin tegang dan tidak nyaman. Kenali dulu kondisi bahu Anda sebelum memutuskan terapi mana yang paling tepat. Jika ragu, konsultasikan dengan tenaga medis atau fisioterapis agar tidak salah langkah. Terapi sederhana ini bisa menjadi langkah awal yang sangat efektif untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan. Dengan perawatan yang tepat, Anda bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Pastikan juga keluarga Anda memahami aturan dasar penggunaan kompres panas dan dingin agar bisa saling membantu dan mendukung proses pemulihan di rumah.
Setelah melakukan kompres hangat pada bahu yang terasa kaku atau nyeri, tubuh akan lebih siap untuk melakukan latihan. Kompres hangat membantu melancarkan aliran darah ke area bahu, mengurangi kekakuan, dan membuat otot serta sendi lebih rileks. Ini adalah langkah awal yang penting sebelum memulai gerakan peregangan, agar latihan terasa lebih nyaman dan efektif. Setelah itu, lanjutkan dengan latihan peregangan untuk mengembalikan rentang gerak bahu. Peregangan secara rutin dapat membantu mencegah sendi menjadi semakin kaku dan menjaga otot tetap lentur. Latihan ini juga membantu mengurangi risiko cedera dan mempercepat proses pemulihan. Salah satu gerakan yang bisa dicoba adalah pendulum stretch. Berdirilah di samping meja atau sandaran kursi yang kokoh. Gunakan lengan yang sehat sebagai tumpuan di atas meja, lalu biarkan lengan yang sakit menggantung bebas ke bawah. Ayunkan lengan yang sakit perlahan ke depan dan ke belakang, lalu ke samping kanan dan kiri. Setelah itu, lakukan gerakan melingkar dengan lengan yang sakit searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, masing-masing sebanyak 10 kali. Gerakan ini membantu melonggarkan sendi bahu dan meningkatkan fleksibilitas secara bertahap. Selanjutnya, lakukan latihan finger walk. Berdiri menghadap dinding, letakkan ujung jari tangan yang sakit pada dinding setinggi pinggang. Perlahan-lahan, jalankan jari-jari ke atas dinding setinggi mungkin tanpa memaksa, lalu turunkan kembali secara perlahan. Ulangi beberapa kali untuk membantu meningkatkan jangkauan gerak bahu. Ingat, jangan pernah memaksakan gerakan. Rasa tegang atau sedikit tidak nyaman adalah hal yang wajar saat peregangan. Namun jika muncul nyeri tajam atau rasa sakit yang menusuk, segera hentikan latihan dan istirahatkan bahu Anda. Latihan ringan yang dilakukan secara konsisten setiap hari jauh lebih efektif daripada latihan berat yang hanya dilakukan sesekali. Konsistensi adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mencegah kekakuan bertambah parah. Jika latihan diabaikan, sendi bahu bisa menjadi semakin kaku, otot-otot di sekitar bahu akan menyusut, dan pemulihan akan menjadi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, jangan menunda untuk mulai bergerak. Jadikan peregangan sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, misalnya di pagi hari setelah bangun tidur, atau di sore hari saat bersantai. Dengan cara ini, bahu akan tetap aktif dan tidak mudah kaku. Sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan perbaikan. Bahu akan kembali bebas bergerak, dan aktivitas sehari-hari pun menjadi lebih mudah dilakukan tanpa rasa sakit. Jangan biarkan bahu Anda membeku. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan bahu Anda di masa depan. Setelah peregangan, saatnya memperkuat otot bahu agar sendi lebih stabil dan tidak mudah cedera. Coba, duduk atau berdiri tegak, tarik tulang belikat ke belakang dan tengah. Tahan 5 detik, ulangi 10-15 kali. Lanjutkan dengan siku ditekuk 90 derajat, punggung tangan tekan ke dinding tanpa menimbulkan nyeri, tahan 10 detik, ulangi 10 kali. Latihan ini menguatkan otot tanpa membebani sendi yang masih nyeri. Hindari mengangkat beban berat atau gerakan menyentak sampai bahu benar-benar pulih. Otot yang kuat adalah fondasi utama sendi sehat. Tanpa penguatan, bahu tetap rentan cedera meski sudah lebih fleksibel. Bangun pertahanan bahu Anda secara bertahap. Lakukan latihan ini secara rutin untuk hasil maksimal. Jika nyeri bahu tak kunjung membaik, saatnya konsultasi ke fisioterapis. Fisioterapi adalah standar emas untuk penanganan nyeri bahu kronis dan terapis akan mengevaluasi kondisi Anda, merancang program latihan, dan melakukan mobilisasi sendi jika diperlukan. Modalitas seperti TENS dan ultrasound bisa membantu mengurangi nyeri dan mempercepat pemulihan. Jangan tunda fisioterapi, semakin lama dibiarkan, makin sulit diatasi. Latihan tanpa panduan bisa memperparah cedera. Fisioterapis adalah partner terbaik untuk pemulihan bahu Anda. Selain fisioterapi, pijat geriatrik bisa jadi pelengkap yang menenangkan. Pijat ini menggunakan tekanan lembut, cocok untuk lansia dengan kulit sensitif dan otot kaku. Manfaatnya, mengurangi ketegangan otot, melancarkan sirkulasi, dan mempercepat pemulihan. Sentuhan lembut juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Pastikan terapis bersertifikat dan berpengalaman. Pijatan yang salah bisa berbahaya, jadi jangan sembarangan. Anggap pijat geriatrik sebagai hadiah untuk tubuh yang sudah bekerja keras. Postur tubuh yang buruk adalah penyebab utama nyeri bahu kambuh.
bahu membungkuk ke depan, memberi tekanan berlebih pada sendi dan otot. Mulai sekarang, sadari postur Anda, duduk tegak, bahu rileks ke belakang, dan punggung bersandar. Saat berjalan, angkat dada dan pandang lurus ke depan. Hindari membawa tas berat di satu sisi, gunakan ransel 2 tali. Posisi tidur juga penting, hindari tidur tengkurap atau miring ke bahu yang sakit. Perbaiki postur setiap saat, bukan hanya saat latihan, bahu sehat, tubuh pun lebih percaya diri. Nutrisi berperan besar dalam pemulihan nyeri bahu. Konsumsi makanan antiinflamasi seperti ikan berlemak, biji chia, kenari, buah, sayur, kunyit, dan jahe. Hindari gula berlebih, karbohidrat olahan, lemak trans, dan makanan cepat saji yang memicu peradangan. Pastikan asupan kalsium dan vitamin D cukup untuk menjaga tulang dan sendi. Sumber kalsium, susu, yogurt, keju, sayuran hijau, ikan sarden. Vitamin D bisa didapat dari sinar matahari pagi. Nutrisi yang tepat mempercepat pemulihan dan mencegah nyeri kambuh. Jangan abaikan pola makan sehat dalam proses pemulihan. Mengatasi nyeri bahu pada lansia adalah proses bertahap, bukan solusi instan. Gabungkan terapi panas dingin, latihan peregangan, penguatan, perbaikan postur, dan nutrisi sehat. Konsistensi dan proaktif adalah kunci. Jangan tunda bertindak sampai nyeri parah. Jika keluhan tak membaik, segera konsultasi ke dokter atau fisioterapis. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk hidup aktif dan bebas nyeri. Bagikan info ini ke orang terdekat, dan mari bantu lansia kembali bergerak bebas.